Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Ini kita seragam apa putih-putih? Duh. Iya ya. Ini Baru sadar saya. Iya, tidak disetting ini, tidak disetting. Iya. Ya, hari ini kita mau membahas tentang virus corona. Hmm. Karena cukup bahaya juga di sini ya, darurat. Iya benar. Selain di Indonesia, di Jepang juga. Lu gimana? Perasaan berita corona tentang Jepang itu agak sedikit ya di internet. Sedikit tapi orang-orang ini banyak yang panik tentang berita-berita yang tersebar. Iya, maksudnya yang bahasa Indonesianya gitu. Oh iya, benar. Ya pasti keluarga lu juga panik kan di Indonesia. Pasti itu. Nanyain nelpon. Hmm. Sama keluarga gue juga tadi kan nelpon gitu. Oh iya, barusan tadi ya. Tentang nanya gitu. Hmm. Nanya kapan ngirimnya sih? Lebih tepatnya. Kirim duit. Ngirim dulu. Bukan corona. Kirain. Lebih khawatir ke situ kayaknya. Yang penting duit ya. Iya. Pada nomor 2. Ya tapi emang gimana ya? Keluarga di Indonesia juga buat kalian yang di Jepang pasti keluarga yang di Indonesia juga khawatir tentang kondisi kalian di sini. Benar. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita langsung aja ngebahas corona di Jepang. Di sini itu cukup sosialisasinya cukup baik. Jadi waktu awal virus corona masuk itu tanggal 20-an Februari, kita di tempat kerja kan di ini kan, ada perkumpulan itu. Iya, benar. Itu sosialisasinya bagus. Jadi ketika virusnya dideteksi masuk ke Jepang, langsung Ada kayak perkumpulan perkumpulan semua karyawan. Jadi mungkin di setiap perusahaan gitu dan di sekolah-sekolah pun gitu. Cukup baik. Jadi warga sini nggak terlalu panik juga gitu. Dan lagi di sini ada call centernya. Kalau di Jepang lu tau nggak? Di Jepang itu call centernya terdiri dari 18 bahasa. Tentang apa ini? Tentang virus corona. Jadi, Oh, iya? Jadi kalau di Jepang itu kita bisa nelpon ke call center situ karena Jepang itu pemerintahnya tahu banyak warga asing di negaranya, jadi dia membuat call center yang terdiri dari berbagai macam bahasa termasuk Indonesia. Oh, ternyata ada ya bahasa Ada. Indonesianya. Dan KBRI-nya juga nyediain sendiri. Jadi kita warga Indonesia bisa konsultasi langsung ke KBRI Tokyo. Oh, gitu. Jadi lebih mudah ya untuk Iya. mengetahui Ada tertera perkembangan apa. tertera semuanya di situsnya di Twitter atau enggak Instagramnya KBRI. Nah, kalau masalah masker di Jepang, emang kita merasa sulit ya kalau nyari di supermarket. Hampir nggak ada semuanya Hampir itu. nggak ada. Terjual. Walaupun ada, ya di sini pembeliannya dibatasin, bagus sih daripada orang Nimbun. ngeborong nimbun jadinya. Benar. Nah, di sini tuh dibatasin untuk pembeliannya dan untungnya kita di perusahaan disediain. Ya Oh nggak? iya, benar. Tapi yang saya heran itu di Supa kenapa sampai nggak ada tisu juga itu loh. Nah itu, jadi Aneh. awalnya gini. Hmm. Nah tisu toilet, jadi sempet tuh waktu itu krisis 2 minggu yang lalu sempet krisis tisu toilet di Jepang. Ternyata warga Jepang itu kena hoax kalau tisu toilet di Jepang itu dibuat dari Cina. Oh gitu ceritanya. Dibuat dari Cina. Heeh. Jadi kan pemasokan dari Cina semuanya di stop. Oh. Akhirnya warga Jepang ngeborong. Takut kehabisan Takut dia ya. kehabisan. Boker gimana Iya. ini cewek? Padahal kalau kita warga Indonesia slow biasa pakai air. Pakai toples nih, pakai apa botol itu kan diisi Iya. air. Diisi air gampang, warga Indonesia slow. Akalnya lebih panjang orang Iya. Indonesia itu. Dan kita emang terbiasa pakai air. Iya, benar. Jadi kita nggak panik. Tisu habis masa bodoh. Dan di toilet umum juga sempet parah itu tisu toilet. Jadi kan di sini toilet umum itu di taman, di semuanya ada. Iya, Dan benar. tisu itu terjamin pasti ada. Nah di situ itu tisu toiletnya pada dicuriin coy. Sampai seperti itu. Sampai segitunya? segitu. Tapi karena Oh. itu sekali lagi berita hoax, diklarifikasi oleh pemerintah Jepang bahwa sebenarnya tisu toilet itu nihonsei, buatan Indonesia, buatan Jepang. Jadi ya udah langsung diklarifikasi dan warganya nggak panik buying lagi. Oh iya, benar. Oh iya, berita terbagusnya itu di Jepang untuk penimbun masker. Heeh. Terus ngejual lagi reseller itu dipenjara 5 tahun. Oh bagus itu, biar pada tahu ya kan. Iya, jadi di sini cukup ketat masalah masker. Dan sama di sini juga kalau WHO kan udah ngumumin masker cuma buat orang sakit, sama di sini juga. Sebenarnya yang nimbun-nimbun itu orang tolol ya kan? Ya, Kurang. dia mengambil keuntungan dari bencana. Ya, benar. Dari Tapi bagusnya di Indonesia juga udah gitu sekarang. Jadi di sini walaupun harganya naik, tapi naiknya kan kalau di Indonesia 10 kali lipat lebih tuh. Iya. Sampai yang dari 20.000 sekarang
300 ribuan. Kalau di Iya. sini enggak, ya paling di sini harga 250 yen, ya paling 300 yen gitu doang. Itu kalau ngambil dari beli di internet segala macam. Tapi kemarin saya tengok di itu apa Amazon agak mahal itu ya. Nah, itu karena itu kan Oh, dari luar itu produk ya. dari luar emang ada juga orang-orang oknum kayak gitu, tapi kan Oh. nggak, kalau sampai ada yang beli, nah itu beda lagi. Tapi kayaknya nggak ada yang sampai beli di harga segitu sih. Iya. Soalnya kalau Murah di situs lain kayak di Mercari kan, kalau yang kejual ketahuan Oh iya, Ding. terjual. Benar-benar. Nah, itu rata-rata yang harganya naik jauh itu ya nggak bakal terjual. Soalnya di sini kalau lagi ada di supermarket ada masker itu dibatasin. Satu orang cuma boleh 1 box, nggak boleh lebih. Di sini sosialisasi pencegahannya cukup bagus. Kayak ya kan ini sebenarnya virus biasa kan. Iya, benar. Masuknya ya karena kita jorok dan kondisi kita lagi nggak sehat aja gitu. Benar-benar. Jadi cara mencegahnya ya harus bersih, Benar. rajin cuci tangan. Kayak yang waktu itu ya, Mm-mm. kita kan sempat kumpul, terus ada tutorial gitu biar nggak kena virus itu. Terus sekarang kan di setiap sudut perusahaan udah disediain alat cuci tangan Iya, kan? iya, ada alkohol, Yang pakai ketel-ketel alkohol. Itu di mana-mana sekarang ada ya. Sekarang Di di mana-mana ada. Walaupun tempat. walaupun di Jepang dari dulu emang ada di toilet umum itu banyak kan, yang Oh iya, di tembok itu. Tapi sekarang cuma diperbanyak aja gitu. Benar. Jadi lebih banyak aja stoknya. Masalah warga negara Indonesia yang di Jepang belum ada yang kena sih kalau yang kerja. Cuma yang kena itu cuma yang di ini doang waktu kemarin di kapal Diamond Princess, yang kapal pesiar itu. Oh iya. Tapi sekarang kondisinya itu udah sehat semua, udah sembuh. Terus awal Maret lalu udah dijemput sama pemerintah Indonesia. Pulang dia? Pulang. Oh. Itu kan dia masuk ke sini tanggal 20-an Februari. Sampai awal Maret sebelum penjemputan itu mereka udah dirawat di Tokyo. Terus udah dinyatakan sembuh, baru mereka boleh pulang ke Indonesia. Oh, jadi pemerintah Jepang bertanggung bagus ya. jawab. Jangan sampai lah pulang-pulang bawa penyakit gitu kan, Iya. nular nanti. Sekitar ada 78 orang kayaknya yang terkena itu. Terjangkit itu. Yang terjangkitnya itu 78 warga Indonesia. Semuanya kru dari kapal itu kerja di situ. 4-8 orang kalau nggak salah yang positif corona, tapi udah dinyatakan sembuh, makanya pulang ke Indonesia. Sampai video ini dibuat itu tanggal 14 Maret. Ya, sekarang Totalnya itu udah 725-an di Jepang yang kena corona. Yang meninggal itu ada sekitar 21 orang. Oh iya, Mm-mm. aku malah kurang ini. Iya, soalnya gue baru ngecek tadi buat bikin video ini. Ya Terus pengetahuannya semakin baik gitu. Agar videonya akurat dan gue terlihat seperti orang berintelektual gitu di video ini. Sempat kagum saya ini padahal. Dan yang Ternyata dinyatakan mantap. sembuh udah sekitar 200-an orang, Oh, udah full sembuh. mantap. Tapi banyak juga yang sampai sekarat ya, karena tahu sendiri warga Jepang kan banyak yang tua-tua. Oh iya, emang faktor usia juga itu ya. Soalnya kan emang rata-rata yang meninggal itu yang kondisinya memburuk itu yang orang-orang tua. Jadi corona masuk jadi makin buruk kondisi badannya gitu. Tapi sebenarnya virus corona ini nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu mematikan. Mematikan kan ya. Bisa- Kalau di kita kan flu burung lebih berbahaya di Indonesia dibanding corona. Soalnya tingkat kematiannya 100%. Makanya corona itu ya virus biasa aja, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Yang Makanya. penting jaga kebersihan. Terus saya kemarin juga sempat baca-baca itu yang penting banyak minum. Banyak minum. Karena kalau udah kena virus itu terus nempel di tenggorokan itu cepet Oh iya. tersebar itu loh. Iya, Jadi kan yang diserang paru-parunya atau apanya itu sulit nafas, makanya harus banyak minum biar langsung lancar. Iya, Virusnya bisa. di lambung. Soalnya kan langsung kalau mati. kita flu juga pasti tenggorokan. Nah, kayak gitulah, kayak gitu. Benar, kalau flu kan banyak Iya. minum air juga kan, air hangat. Kalau otak Nah, kita jalan ya sebenarnya virusnya virus Hampir sama. aja. enteng, jangan terlalu Panik. dibesar-besarkan. Nah, itu panik. Apa-apa panik. Yang itulah jadi penyakit. Betul, penyakit. Udah penyakitnya dari luar ada, penyakit Dari di otak dalam. jadi ada lagi nanti stresnya nggak. Benar. Jadi Sumber buat penyakit kan dari hati gitu kan. Iya. Kalau hatinya udah panik rusak, nggak bisa menetralisir coy. jadi buat kalian yang nonton video ini, ajak keluarga kalian nonton, apalagi terutama yang punya keluarganya yang punya keluarga di Jepang, biar mereka tahu kondisi kalian yang ada di sini tuh yang Baik-baik aman-aman aja. aman. Soalnya pemerintah sini juga bagus penanganan. Betul. Udah, mungkin itu aja.
tapi kita terhubung dengan reporter Farid. Oh ya. Nah, kan kalau ini Farid 1, kita terhubung dengan reporter Farid 2 di sana, di luar, dia mengecek kondisi di luar. Oh iya, kayaknya sedang kita langsung terhubung aja dengan reporter Farid. Oh iya, siap. Ya. Gimana reporter Farid, kondisi kejadian di sana? Selamat siang keluarga netizen. Saya Farid menyiarkan langsung dari Jepang. Ini tepatnya di depan stasiun Mihara yang terletak di Higashi Hiroshima. Ya, seperti kalian lihat di sini sangat sepi. Biasanya sangat ramai penduduk di sini karena ada isu-isu penyebaran virus corona. Jadi agak sepi di sini, tidak seperti biasanya. Padahal ini malam minggu. Biasanya sangat ramai di sini orang-orangnya. Seperti itu. Yang kalian bisa lihat di sana ada bapak-bapak itu tidak pakai masker karena dia udah kebal. Oke, seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Pedides. Menurut reporter Farid, kondisinya cukup sepi, ya enggak? Tadi dibilang sepi. Dan ya emang karena di sini emang mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh iya. Ya walaupun mereka nggak terlalu panik juga, tapi kan mereka lebih baik mencegah gitu. Betul. Jadi di sini banyak tempat hiburan yang ditutup. Ya untuk mencegah itu, intinya tempat hiburan yang keramaian kayak Disneyland, Disney itu banyak yang ditutup gitu. Tempat-tempat umum yang rame tuh kayak Kabukicho yang ada di Shibuya dan tempat-tempat lain-lain lah yang banyak orang kumpul, terus banyak turis juga. Nah itu sekarang udah sepi. Sebenarnya pemerintah Jepang nggak ngelarang. Kalau yang di tempat umum itu ya, kecuali tempat rekreasi, nggak ngelarang buat beraktivitas, tapi warga Jepangnya sendiri sadar diri kalau memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Paniknya ya biasa aja gitu, nggak terlalu panik sih menurut gua. Ya terus jangan terlalu gampang kepancing hoax gitu. Nah itu kayak berita hoax yang tadi yang tisu toilet itu. Yang terkena rata-rata bukan anak muda, rata-rata orang tua itu ya, panik orangnya. Yang dia nonton berita cuma dari TV, nggak kenal sosial media, jadi nggak bisa update beritanya dari sosial media. Dan dari situ udah kelihatan orang Jepang juga pinter gitu, milih-milih beritanya, mana yang hoax, mana yang true, mana yang benar gitu. Benar. Jadi yang anak-anak mudanya yang tahu berita ya nggak panik buying. Benar. Dan orang tua doang nih yang yang cuma nonton berita dari TV. Nonton sekali langsung percaya gitu kan. Tisu dari Cina gitu kan. Wah, langsung panik buying. Entah emang yang ngantri orang tua karena nggak tahu media sosial atau emang karena yang mudanya masa bodoh karena orang tuanya yang beli. Bisa jadi. Durhaka juga tuh. Yang anak mudanya kan tinggal pakai aja tinggal pakai aja. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Moga-moga infonya cukup bermanfaat. Benar. Intinya jangan terlalu khawatir di sini itu. Namanya mudah-mudahan video ini bisa menggambarkan kondisi corona di Jepang. Ya walaupun kita agak sedikit terbatas juga untuk beraktivitas karena kita juga mencegah orangnya enggak? Iya. Dan sebenarnya virus corona ini baik. Kok bisa baik? Karena baik untuk kondisi kantong gua. Karena ada virus corona ini gue jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak borong-borong lagi ya? Borong-borong lagi, jadi nggak main kemana-mana. Iya. Dan kalau ada orang nanyain, tumben bang nggak main gini. Ada alasannya. Ada alasannya, tepat. Gue nggak malu. Good. Ya terima kasih virus corona. Jangan datang lagi dan jangan masuk ke saya. Oke, mungkin itu aja video corona kali ini di Jepang. Ya walaupun cukup bahaya, tapi warga sini tidak panik. Dan mudah-mudahan kalian yang mempunyai keluarga di Jepang sedikit tergambarkan kondisi di Jepang. Itu saja. Cukup sekian video kali ini. See you in the next video and bye.